wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syifa Valerianda Putri sebagai mahasiswa SA Unggul Kampus Harapan Indah dari Prodi Ilmu Gizi. Pada hari ini, saya akan menerangkan hasil penelitian mengenai penggunaan ragam bahasa mahasiswa SA Unggul Kampus Harapan Indah, khususnya untuk Prodi Ilmu Gizi. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui penggunaan ragam bahasa pada mahasiswa-siswi SA Unggul Kampus Harapan Indah. 2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya ragam bahasa mahasiswa-siswi SA Unggul Kampus Harapan Indah. Selain tujuan penelitian ini juga memiliki manfaat loh, yaitu 1. Memahami penggunaan ragam bahasa mahasiswa-siswi SA Unggul Kampus Harapan Indah. 2. Mengetahui apa saja penyebab terjadinya ragam bahasa mahasiswa-siswi SA Unggul Kampus Harapan Indah. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu ragam bahasa. Ragam bahasa merupakan varian dalam pemakaian bahasa dengan perbedaan penuturan tersendiri dalam bahasa. Selanjutnya, yaitu ragam bahasa muncul karena beberapa faktor, di antaranya yaitu faktor budaya, faktor sejarah, dan faktor perbedaan demografi. Selanjutnya yaitu 3 jenis ragam bahasa. Yang pertama, ada ragam bahasa dilihat dari cara penuturannya yang terdiri dari 1. Ragam dialek, yaitu variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok bangsawan di tempat tertentu. 2. Yaitu ragam terpelajar, karena bahasa Indonesia yang digunakan oleh penutur yang berpendidikan tampak jelas berbeda dengan bahasa Indonesia lainnya. Yang ketiga, yaitu ragam bahasa resmi. Ragam bahasa resmi merupakan bahasa yang digunakan dalam situasi formal. Dan yang keempat, yaitu ragam bahasa tidak resmi yang digunakan dalam keadaan informal. Lalu selanjutnya, yang kedua yaitu ada ragam bahasa dilihat dari cara berkomunikasi, yang terdiri dari 1. Ragam bahasa lisan, yang merupakan ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap seperti mulut. Yang kedua, yaitu ragam bahasa tulis, merupakan bahasa yang diperoleh dengan memanfaatkan tulisan sebagai unsur dasarnya. Selanjutnya yang ketiga, atau yang terakhir, terdapat ragam bahasa dilihat dari topik pembicaraan yang terdiri dari 1. Ragam sosial, yang merupakan ragam bahasa beberapa norma dan aturannya didasarkan kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial masyarakat yang lebih kecil. Yang kedua yaitu ragam fungsional, yang merupakan ragam bahasa yang dikaitkan dengan suatu profesi. Ketiga yaitu ragam jurnalistik, merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam bidang media cetak. Yang keempat yaitu ada ragam sastra, merupakan bahasa yang digunakan untuk menyampaikan emosi dan pikiran dengan cara tertentu. Lalu yang kelima, ada ragam politik, yang mencangkup pedoman dari penguasa untuk mengatur kehidupan masyarakat. Selanjutnya yaitu mengenai hasil analisis berdasarkan kuesioner dengan total 16 responden mahasiswa atau siswi. Pada pertanyaan pertama yaitu ragam bahasa apa yang seringkali digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari, dengan total 62% memilih ragam lisan, dikarenakan mereka lebih sering berkomunikasi dalam kegiatan sehari-hari. Dan 38% lainnya memilih keduanya, dikarenakan untuk menyesuaikan dengan situasi. Selanjutnya pada pertanyaan kedua, yaitu jenis ragam bahasa lisan mana yang kalian sering gunakan? Dengan total 68,8% yang menjawab non-baku, dikarenakan mereka lebih nyaman menggunakannya untuk kegiatan sehari-hari. Dan 31,3% lainnya menjawab keduanya,
yang artinya mereka menggunakannya dengan melihat menyesuaikan situasi dan siapa lawannya. Selanjutnya yaitu pertanyaan ketiga, mengenai menurut kalian faktor apa yang menyebabkan timbulnya ragam bahasa? Dengan hasil 50% memilih semua faktor yang menyebabkan timbulnya ragam bahasa. Untuk selanjutnya pertanyaan keempat, mengenai ragam bahasa apa yang kalian gunakan sebagai topik pembicaraan? Dengan suara terbanyak 62,5% memilih ragam sosial, yang artinya memilih topik tersebut agar mudah digunakan dan dipahami dalam bersosialisasi. Pertanyaan terakhir yang kelima yaitu, seberapa sering mahasiswa-siswi SH Unggul menggunakan ragam bahasa non-standar? Dengan hasil 68,8% memilih untuk menjawab sering karena mereka sudah terbiasa menggunakannya di lingkungan mereka, seperti untuk kegiatan sehari-hari. Demikianlah hasil dari penelitian yang sudah saya sampaikan. Sebelumnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi masih ada beberapa kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung perasaan. Terima kasih.